Malino cakep tuh. Waduh, berat ini. Masalahnya gue sanksi hukum bagi yang melanggar. Mengatakan ya ini memang positif. Perbedaan agama di Poso ini akhirnya bisa dijadikan senjata untuk para elit menjadikannya sebagai kendaraan politik. ini Yoel yang menunjuk orang gitu. Beberapa bulan setelah deklarasi Malino yang pertama, Menyebabkan banyak pengungsi. Berarti yang pertama gagal atau nggak sepenuhnya berhasil gitu. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama gue Maulana Yusuf atau biasa dikenal sama teman-teman kampus gue dengan nama panggilan Ucup. Gue di sini bersama 4 teman gue. Yang lainnya ini berasal dari suatu forum podcast ya, yang namanya Yomari Lega. Nah, Yomari Lega ini namanya ini diambil dari singkatan nama depan kita nih. Nah, sekalian gue jelasin kenapa kita ngambil nama podcast kita ini, sekalian kita perkenalan nggak sih? Soalnya ada peribahasa lama nih, ungkapan lama nih, kalau tak kenal tuh tak sayang, katanya. Nah, kayak contoh nih, yang Yo Mari Lega nih, Yo. Nah, Yo-nya ini diambil dari nama depan, 2 huruf depan, nama temen gue, yakni Yoel. Nah, Yoel boleh kali berkenalan ke teman-teman semua. Halo guys, salam kenal, gue Yoel. Nah, itu diingat-ingat ya, itu namanya Yoel. Nah, terus itu Maulana, nama gue. Lalu lanjut ke Ri. Nah, Ri ini namanya dari Riana. Nah, boleh kali Riana. Halo guys, salam kenal, nama gue Riana. Oke, lanjut. Lalu ini diambil dari namanya Levana. Boleh kali berkenalan ke teman-teman semua. halo guys, salam kenal. Oke, yang terakhir, ini diambil dari teman-teman gue atau lagi namanya Gaby. Halo guys, kenalin gue Gaby. Salam kenal. Oke, semuanya udah berkenalan kan nih. Nah, habis kita berkenalan gini, seperti biasa, gue pengen menjelasin kalau misalnya di podcast Yomari Lega ini kita tuh berfokusnya ke membahas tentang konflik dan perdamaian. Nah, itu menjadi topik utama dalam kajian kita dalam podcast ini gitu ya. Kayak kita itu mengkajinya itu dalam lingkup internasional, regional, dan domestik atau nasional. Nah, tapi dalam episode kali ini itu kita tuh ingin berfokus kepada konflik yang terjadi dalam skala domestik atau skala nasional. Berarti di Indonesia ya. Yang jujur gue masih belum terlalu familiar gitu. Nah, konflik di Indonesia kan banyak ya teman-teman. Ada yang sebelum kemerdekaan seperti zamannya Pangeran Diponegoro, Sultan Imam Bonjol, Sultan nggak ya? Imam Bonjol, terus Sultan Agung Tritayasa gitu. Ada juga yang pas kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. Ada juga pas kemerdekaan di era-era Presiden Soekarno seperti melakukan pemberontakan. Ada juga konflik-konflik yang tidak melibatkan Indonesia sebagai aktor yang berkonflik di akhir tahun 90-an dan di awal tahun 2000-an seperti konflik di Maluku, konflik Kalimantan, konflik di Sulawesi. Nah, ini jujur gue asli belum terlalu paham ya. Maksudnya, kalau konflik yang tadi gue sebutin 3 itu kan bukan Indonesia nggak perang dengan tidak ikut serta secara langsung, tidak turun langsung. Ya. Nah, teman-teman mungkin ada masukan mungkin atau ada bahan diskusi apa hari ini gitu untuk kelanjutan podcast kita. Kayaknya deklarasi Malino cakep tuh. Waduh, berat ini. Masalahnya gue belum pernah dengar ya. Deklarasi Malino. Ini kalau ada deklarasi, ada konflik. Ya, pasti kan. Atau enggak ada sesuatu yang menyebabkan terjadinya deklarasi. Benar nggak sih? Tuh. Nah, mungkin ada teman-teman yang bisa jelasin karena gue jujur buta banget nih. Kayaknya gue pernah dengar dari konflik Poso sih, tapi gak tahu juga sih latar belakang si konflik Poso ini. Mungkin ada teman-teman yang tahu latar belakangnya.
Nah, kebetulan tuh waktu tadi disebutin deklarasi Malino, gue juga asal mencari tahu kan. Jadi gue mungkin mau sharing kalian kali ya, kayak latar belakangnya. Nih. Jadi dari yang gue baca ya, si konflik Poso ini itu disebabkan oleh beberapa hal, ya kan? Dari aspek sosial ekonomi, terus dari segi politik dan juga antropologinya. Nah, dari segi sosial ekonominya itu sebenarnya kayak kita tarik belakang ya dari historis mereka di mana penduduk asli Poso itu kayak merasa termarginalkan sama keberadaan penduduk pendatang. Kenapa? Soalnya itu penduduk pendatang ini kayak membuat suatu perubahan transformasi di mana diawali dengan peralihan lahan dari penduduk asli ke penduduk datang, di mana penduduk pendatang ini sukses untuk mendapatkan keuntungan dari hasil tanaman pertanian dan perkebunan yang tanamnya, terutama di bagian tanaman coklat, sehingga memberikan keuntungan besar di tahun 1990-an. Sehingga keberhasilan dari si pendatang ini kayak menimbulkan kecemburuan gitu loh, dan merasa penduduk aslinya tuh kayak, kok mereka bisa, tapi kita enggak, kayak gitu. Terus juga dari segi politiknya nih, penduduk aslinya tuh benar-benar merasa tersingkirkan. Kenapa? Soalnya di zaman dulu itu sebenarnya ada elit Kristen yang menguasai dominan di pemerintahan si Poso ini. Tapi lambat laun itu kayak jadi berubah. Kenapa? Soalnya setelah beberapa tahun kemudian, pengaruh Islam itu kan jadi lebih banyak di Poso. Nah, dengan meningkatnya pengaruh Islam ini membawa keuntungan buat si politik Islam itu untuk memperoleh kursi kekuasaan yang lebih banyak di pemerintahan, karena pada saat itu ada pemilu. Nah, dengan adanya kelompok elit Islam yang baru ini membuat kelompok si Kristen ini semakin termarginalkan dan tersingkirkan dari pusaran kekuasaan politik di Poso. Nah, terus dari yang selanjutnya itu kan dari segi antropologisnya. Ya, kita tahu kalau misalnya di Poso itu kan banyak etnisnya, banyak agamanya, terutama kan tadi kan disebutin ada dua konflik yang berseteru nih, kelompoknya Islam dan juga Kristen. Nah, banyaknya perbedaan, maksudnya keberagaman ini itu menjadi salah satu faktor yang menimbulkan potensi untuk berkonflik tapi dalam segi komunal. Kenapa? Perbedaan agama di Poso ini akhirnya bisa dijadikan senjata untuk para elit menjadikannya sebagai kendaraan politik kan saling bersaing untuk mencapai kepentingannya di kekuasaannya itu di dalam segi politik ya. Terus juga dari konflik komunal tersebut jadi kayak bisa dihubungkan dengan isu sensitif dari segi etnis dan agama, dan juga karena banyaknya konflik ini membuat Poso ini kayak nggak beres-beres gitu waktu pada itu ya sampai tahun 2000-an, dan makin berlarut dan berkepanjangan kayak gitu. Nah, tadi kan sempat disebutin deklarasi ya. Nah, mungkin teman-teman relate ke sini kali ya, sebelum ada deklarasi kan berarti awalnya ada konflik. Nah, untuk mencapai deklarasi kan berarti kan harus ada negosiasi kan untuk mencapai si deklarasi tersebut. Nah, dari yang aku baca juga si negosiasi ini disebutkan kayak konsepnya itu kayak sebagai suatu proses interaktif yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki pandangan berbeda tapi ingin mencapai beberapa resolusi bersama. Nah, pandangan si negosiasi ini disebutkan oleh Maguire, dan menurut aku ini mungkin cukup relevan untuk kasus ini. Kenapa? Karena kan bisa dilihat tadi kan ada konflik yang berseteru kan antara kelompok elit Kristen, kelompok Islam, yang dimana mereka ini saling berseteru untuk ingin mencapai posisinya di dalam kekuasaan di Poso itu. Nah, dan aku tahu sih itu sih latar belakangnya tentang negosiasi, baru itu aja yang aku tahu. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu nggak sih kayak misalkan kayak aktor siapa aja yang terlibat dalam negosiasi itu, terus proses berjalannya, karena kan aku baru tahu itu cuma doang nih, baru sampai situ doang. Nah, mungkin ada yang bisa sharing, Gantian? Nah, terkait dengan aktor, ini kayaknya gue tahu nih, ya kan? Nah, kalau dari segi aktor itu, yang gue tahu itu ada kelompok putih, kelompok merah, sama tim negosiator dalam negosiasi itu. Nah, kelompok putih ini itu tuh istilahnya diwakilin sama kelompok-kelompok Islam. Nah, pada saat negosiasi itu terdiri dari 15 orang. Nah, antara lain seperti Abu Bakar, itu ketua MUI Ambon, terus Lutfi Sanaki, Hadi Basalamah, terus Amir Kyo dan Hamdani, yang kelima orang itu merupakan tokoh-tokoh agama gitu loh, tokoh-tokoh agama Islam di daerah Poso, yang tentunya mereka sangat berpengaruh ya di Poso itu sendiri. Nah, yang kedua, kelompok merah. Kelompok merah ini itu
merupakan perwakilan dari kelompok-kelompok Kristen di sana. Dan lagi-lagi diwakilin sama tokoh-tokoh penting di Poso gitu. Kayak pendeta Brorari Hendrik itu ketua Sinode Gereja Protestan Maluku, terus ada Pastor Mandagi itu Uskup Ambon, terus sama 3 orang panglima lapangan dan kelompok-kelompok sektor tertentu yang berafiliasi dengan kelompok-kelompok Kristen di Poso sana. Nah, yang terakhir ini nggak kalah penting juga nih, tim negosiator yang berusaha menyatukan kedua belah pihak yang berkonflik ini. Nah, pada saat itu tim negosiator ini diketuai oleh Yusuf Kala yang pada saat itu menjadi Menteri Kesejahteraan Sosial. Nah, selain itu Yusuf Kala itu dibantu oleh Gubernur Ambon yang namanya Saleh Latukonsina. Terus ada Gubernur Sulawesi Selatan itu Palaguna, terus Deputi Bidang Kesehatan dan Lingkungan itu Menko Kesra Dr. Farid Hussein serta pengamat politik Dr. Hamid Awaludin gitu. Nah, dari ketiga kelompok itu tentu kita bisa melihat gitu kan bahwa kasus ini itu begitu rumit gitu kan. Kita juga melihat dari latar belakangnya juga gitu kan bahwa kasus ini juga memerlukan waktu yang lama gitu kan untuk diselesaikan gitu. Dan tentunya juga melibatkan banyak pihak gitu loh. Menurut saya nggak cuman ketiga kelompok ini yang hanya terlibat, tapi banyak orang gitu yang terlibat. Nah, kira-kira proses berjalannya negosiasi ini gimana sih? Gitu, kayak aku kepo gitu. Wih, thank you Levana, thank you Gabe juga informasinya. Jujur itu gue baru denger sih, baru tahu tentang detail banget konflik ini. Sebenarnya sejujurnya gue pengen jawab sih yang pertanyaan lo ini. Dan tadi gue udah iseng-iseng riset, gatel nih tangan. Tapi gue kayaknya ngelihat di sebelah pojok kanan atas itu Maulana Yusuf atau alias Ucup. Kayaknya udah senyum-senyum, udah manggut-manggut. Nah kayaknya ada yang pengen disampaikan. Jadi karena gue baik, gue masih mau kasih kesempatan deh. Kayaknya Ucup mau ngomong sesuatu nih. Bisa aja nih Yoel yang menunjuk orang gitu. Tapi gue jujur sama seperti Yoel ya, gue juga baru dengar secara detail yang itu pada dipaparin sama teman-teman sebelumnya ya. Ya dari Gaby ya tadi ya yang ngomong kalau ada, gue itu ada segi sosial ekonomi, ada juga segi politik di situnya. Kayak tadi Gaby sempat mention kalau misalnya karena faktor pendatang, terus karena kayak politik menurut gue, itu mungkin bisa dibilang kalau gue lihat itu berarti ditunggangi sama elit politik gitu. Jadi aspek religius dijadikan kendaraan untuk para elit politik mendapatkan interestnya ya, kepentingannya. Terus yang gue dengar juga kalau ini konflik ini nggak beres-beres gitu, karena akarnya itu bahkan udah masuk ke dalam segi sosial, ekonomi dan budaya. Nah, kalau menurut gue ya, ini tuh bisa dilihat nih memakai dengan menggunakan analisis yang dipaparkan sama Johan Galtung yang bernama segitiga Galtung. Nah mungkin teman-teman udah pernah dengar kali ya tentang segitiga Galtung. Dilihat dari konflik di Poso ini ya. Kalau misalnya ada faktor kultural dan struktural. Kulturalnya itu adalah budaya atau ada perbedaan dalam segi religius kah, dalam segi moral value atau apapun yang kelompok bertikai ini tuh pegang tuh berbeda-beda. Dalam segi struktural kita bisa lihat kalau misalkan ada kesenjangan antara pihak-pihak yang dahulu belum berkonflik ini. Nah ini menyebabkan terjadinya suatu direct violence atau yang awalnya cuma ibaratnya ngedendam atau saya nggak suka sama etnis ini gitu, saya nggak suka sama yang ini. Jadinya jadi beneran berantem gitu, beneran ya bunuh-bunuhan segala macam. Nah lalu yang gue dengar dari Levana juga tadi pemerintah sempat ada effort yakni dengan mengumpulkan perwakilan dari berbagai kubu yang berkonflik. Nah ada juga peran pemerintah di dalamnya. Nah berarti kita
nggak bisa melepaskan faktor ada nilai-nilai budaya kan dalam konflik ini, karena ya ya pemerintah berusaha banget tuh untuk kayak menghadirkan pihak-pihak yang dijadikan tokoh lah, ibaratnya tokoh-tokoh lah, tokoh-tokoh pemuka, bisa jadi agama, ya kan, tokoh agama, tokoh politik, tokoh budaya. Berarti kalau dari situ gue bisa tangkap nih, kalau misalkan ada nilai budaya sebagai alternatif resolusi pasca konflik di Kabupaten Poso. Nah, kenapa begitu? Soalnya gini, konflik yang berbasis agama dan kepercayaan di Poso itu menunjukkan kalau misalnya konflik itu udah berlangsung secara berlarut-larut, ya kan? Lalu pada awalnya peranan pemerintah pusat juga nggak terlalu signifikan dalam menanggulangi hal ini. Nah, hal yang muncul dari konflik yang berkelanjutan ini adalah terbangunnya rasa kesadaran yang kolektif antara pihak-pihak yang bertikai. Nah, walaupun nih ya ada pihak-pihak yang bertikai ini tuh memiliki posisi atau stance yang berbeda-beda, namun kedua belah pihak ya menurut gua pasti menghargai nilai-nilai budaya yang diyakini oleh masing-masing pihak. Nah, nilai-nilai budaya ini dalam konflik Poso menjadi opportunity bagi siapa? Bagi pemerintah pusat dan bagi pihak-pihak yang berkonflik untuk mendukung terjadinya negosiasi antara kedua belah pihak yang bertikai. Nah, itu sih yang gue tahu. Nah, ini Yoel dari tadi tuh mulutnya udah gatel Kevin ngomong nih. Mungkin sekarang gantian Yoel kali ya. Ini balas dendam ceritanya. Wah, kayaknya teman-teman semua udah denger ya dari Levana, dari JB, dari Ucup, apalagi yang barusan lengkap banget. Jadi sebenarnya kayaknya saya udah cukup sih. Cuman sayang kan saya tadi udah riset, tapi kayaknya hasil risetnya nggak di-sharing, itu sayang. Nah, jadi sebenarnya gue cuma mau nambahin dikit aja sih teman-teman, dan mungkin teman-teman lebih hatam, lebih tahu mengenai konflik atau negosiasi. Makanya tadi udah dengar kan tentang latar belakangnya, ada kelompok putih, kelompok merah, ada tentang negosiasinya, prosesnya, dan segala macam tadi udah dijabarin nih teman-teman. Jadi gue cuma pengen, mungkin ada teman-teman yang penasaran atau ada pertanyaan, sebenarnya gimana sih deklarasi ini atau konflik ini sampai saat ini? Nih teman-teman, dari hasil riset yang tadi gue coba-coba searching nih. Jadi untuk hasil atau deklarasi pertemuan Malino ini, mengenai khususnya konflik yang terjadi di Maluku sana, ini menghasilkan berbagai butir kesepakatan. Dan itu masih berjalan sampai saat ini teman-teman. Oh iya, buat informasi aja nih teman-teman. Kalau teman-teman tanya, peran pemerintah apa sih? Hadir gak sih mereka di dalam konflik ini? Pemerintah hadir teman-teman, khususnya lewat waktu itu Pak Yusuf Kalla yang sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat saat itu, di mana beliau memasukkan nilai-nilai budaya lokal yang dihormati oleh masyarakat sana, masyarakat di Poso sana, dan ini dimasukkan ke dalam deklarasi ini. Jadi ibaratnya inilah memasukkan kearifan lokal dalam deklarasi ini supaya bisa diterima. Dan ini dibuktikan, contoh kasusnya nih, bukti kasusnya, waktu itu ada sekitar 1.000 umat Kristen Ambon yang terdiri dari berbagai lapisan, seluruh elemen, ada pelajar, ada rohaniawan, ada ibu rumah tangga, ada pekerja, semua hadir teman-teman, dalam untuk rangka mengikuti sosialisasi hasil perundingan, hasil deklarasi Malino ini, khususnya untuk apa? Menyelesaikan konflik. Nah, tentu kalau deklarasi yang efektif itu pastikan ada poin-poin ya. Nggak mungkin cuma isinya cover, ada ditulis. Tapi kalau mau jadi efektif itu tentu harus ada butir, harus dilaksanakan. Nah, jujur saya belum riset tentang isi-isi dari deklarasi ini. Dan mungkin ada teman-teman yang tadi sepanjang kita ngomong udah ada riset-riset nih dikit-dikit, tipis-tipis. Nah, boleh dong bantu nih. Kira-kira apa sih isi deklarasi Malino ini? Nih, gue tadi udah sempat riset sih tentang apa aja sih deklarasi Malino ini, dan dia ternyata dari pertemuan dari kubu yang satu dan yang lainnya itu ngasilin yang namanya deklarasi Malino. Ini mereka punya 10 butir perjanjian. Jadi yang pertama itu yang paling penting sih mereka ingin menghentikan semua bentuk konflik dan perselisihan. Yang kedua, menaati semua bentuk dan upaya penegakan hukum dan mendukung pemberian sanksi hukum bagi yang melanggar. Yang ketiga, mereka juga meminta kepada aparat negara untuk bertindak tegas dan adil untuk menjaga keamanan. Terus yang keempat, karena biasanya kalau misalkan baru berdamai itu rentan buat dipecah belah nih, mereka juga bilang mereka menolak pemberlakuan darurat sipil serta campur tangan dari pihak asing. Yang kelima,
Mereka ingin menghilangkan seluruh fitnah dan ketidakjujuran terhadap semua pihak dan menegakkan sikap saling menghormati dan memaafkan satu sama lain. Hal ini disinyalir agar terciptanya kerukunan hidup bersama. Yang keenam, karena Tanah Poso merupakan bagian dari Republik Indonesia, maka setiap warga negara punya hak buat hidup, datang, tinggal secara damai, tapi dengan catatan mereka juga harus menghormati adat istiadat setempat. Lalu selanjutnya, semua hak dan kepemilikan harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, sebagaimana ada sebelum konflik ini berlangsung. Lalu karena adanya konflik yang besar menyebabkan banyak pengungsi, mereka juga wajib mengembalikan seluruh pengungsi ke tempat asal mereka masing-masing. Lalu bersama pemerintah, kedua belah pihak yang berkonflik akan melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi secara menyeluruh. Dan yang terakhir adalah menjalankan syariat agama masing-masing dengan cara dan prinsip saling menghormati dan menaati segala aturan yang telah disetujui, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah dan ketentuan lainnya. Lalu pemerintah Indonesia ini mereka mengalokasikan dana sebesar 54 juta rupiah untuk membangun prasarana kembali di sana. Lalu selain itu juga pemerintah membentuk 2 komisi, yaitu ada Komisi Keamanan dan Penegakan Hukum dan Komisi Sosial Ekonomi. Kalau misalkan si Komisi Keamanan dan Penegakan Hukum, mereka memiliki tanggung jawab yaitu memfokuskan pada bagian pelucutan senjata dan pemulangan para pengungsi. Sedangkan si Komisi Sosioekonomi, mereka punya 10 poin program yang pada intinya adalah adanya rehabilitasi sosial dan upaya rekonsiliasi konflik. Semua hal tersebut akan dikontrol oleh pemerintah daerah Poso dan kelompok kerja Malino yang pertama. Kalau dari bahasannya sih ini deklarasi udah lengkap banget. Habis itu juga memuat poin-poin yang sama dengan dan sejalan dengan keinginan dari kedua belah pihak yang berkonflik nih. Tapi menurut teman-teman semua, ini deklarasi menurut kalian udah efektif belum sih? Coba kasih pendapatnya dong teman-teman. Kalau menurut gua mah belum ya, karena setelah apa yang gue baca, beberapa bulan setelah deklarasi Malino yang pertama, itu terjadi konflik lagi yang akhirnya menghasilkan deklarasi Malino yang kedua. Nah, sehingga kayak menurut aku ya buat apa gitu loh ada deklarasi pertama gitu kan. Orang pada akhirnya juga ada konflik lagi gitu kan. Dan ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam deklarasi ini mungkin belum sepenuhnya efektif. Terus masyarakatnya juga belum sepenuhnya mau untuk bernegosiasi gitu. Jadi ini menjadi bukti sih gitu bahwa ya deklarasi ini memang belum sepenuhnya bisa gitu loh menyelesaikan konflik-konflik yang ada di Poso gitu loh. Bahkan menurut aku sampai sekarang gitu loh. Makanya juga ada deklarasi Malino yang kedua gitu. Dan menurut aku juga mungkin setelah ada deklarasi Malino yang kedua pun masih ada konflik-konflik kecil gitu loh di sana. Mungkin ada gitu, tapi tidak terendus oleh publik gitu. Kalau misalnya menurut aku nih ya teman-teman, in general ya, kayak si deklarasi Malino ini juga belum efektif itu karena kita bisa lihat nih 20 tahun sekarang dari deklarasi tersebut, kita masih lihat banyak isu etnis dan agama yang dipakai oleh si para pemimpin politik ini gitu kan. Ya kita tahu sendirilah kasusnya apa gitu kan, mungkin bisa ini sendiri. Terus juga masih ada aja orang yang, maksudnya dua kelompok yang berseteru untuk menginginkan posisinya mereka di dalam suatu suatu kekuasaan. Jadi kayak menurut aku mungkin deklarasi itu berfungsi di pada waktu itu doang gitu loh. Cuman untuk sekarang kayak 20 tahun kemudian kayak deklarasi itu udah dilupain. Jadi kayak masih tetap dilakuin lagi kayak gitu. Mungkin kalau yang lain ada tambahan? Kalau gue sih baru tahu ya, jujur ada deklarasi Malino kedua tadi ya. Apa ya? Menurut gue sih nggak terlalu efektif ya. Kalaupun iya, itu jangka pendek ya, nggak jangka panjang. Karena kalau ya logikanya gini sih, kalau misalkan ada deklarasi Malino kedua, berarti yang pertama gagal atau nggak sepenuhnya berhasil gitu loh. Dan yang berdasarkan tadi yang gue udah ngomong juga sebelumnya sama yang teman-teman semua udah ngomong, kalau misalkan ya intinya pemerintah sih ingin ngebalikin situasi sebelum terjadi konflik,
supaya ya, jadi pemerintah tuh ingin ya mengembalikan situasi sebelum terjadinya konflik, atau bahasa kerennya itu ya, status quo ante bellum. Tetapi kan kalau misalkan kita bicara emosi ya, kita bicara ekspresi dari masyarakat itu nggak segampang memutarbalikkan telapak tangan atau mengedipkan mata, gitu. Karena ekspresi dari ketakutan, dari amarah, dari kebencian yang dirasakan sama masyarakat-masyarakat yang terdampak konflik itu nggak semudah itu untuk dihilangkan. Jadi banyak aspek harus dipertimbangkan dalam mencapai suatu resolusi konflik. Yang kita juga harus nggak bisa mengesampingkan faktor-faktor ini. Jadi nggak segampang itu, menurut gue sih. Mungkin Yoel? Kayaknya gue doang yang belum ngomong ya. Sebenarnya ini cuma ngerangkum aja, nambahin dikit. Teman-teman kan tahu ya, mata uang gitu ada dua sisi kan, gambar yang berbeda. Satu sisi mengatakan ya ini memang positif. Berarti kan tadi dijelasin ada pemerintah hadir. Memang pemerintah memang harus hadir dan itu sangat baik teman-teman. Dan itu memang formalitas pemerintah memang harus. Tapi ya itu tadi juga yang saya baru dengar, ternyata ada deklarasi Malino II yang artinya menunjukkan bahwa ya ini memang belum efektif gitu. Jadi belum menyeluruh deklarasi ini. Yang artinya berarti masih harus untuk diintensifkan agar memang ini benar-benar selesai dan tidak terjadi di konflik-konflik selanjutnya yang akhirnya bukannya beres malah jadi besar nanti. Nah, ini yang harus diselesaikan dan itu pemerintah yang mungkin perlu diintensifkan kembali. Nah, teman-teman, kayaknya cukup ya. Kalau kita lanjutin ini kayaknya bisa sampai besok pagi. Karena memang menarik banget kasus ini, teman-teman. Konflik ini sangat-sangat menarik. Dan nih kalau kata Ucup tadi di awal, kata orang katanya kalau dibuka dengan peribahasa itu menarik. Nah, ini juga kata orang, bukan kata saya ya, teman-teman. Katanya kalau menutup sesuatu harus ada quotes katanya biar kece lah katanya. Nah, ini ada nih satu quotes yang ngomong gini. Ini bahasa aslinya ya. Peace as a goal is an ideal which will not be contested by any government or nation, not even the most belligerent. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu jadinya gini, perdamaian adalah tujuan ideal yang tak bisa ya teman-teman, diganggu-gugat oleh pemerintahan atau bangsa manapun, termasuk mereka yang gemar berperang sekalipun. Nah, teman-teman, tadi udah dengar kan? Gimana menurut teman-teman kasus ini, konflik ini? Seru atau enggak? Menarik atau enggak? Kira-kira udah selesai atau belum? Nah, teman-teman yang bisa jawab sendiri. Dan inilah teman-teman podcast kita. Yo mari lega pamit. See you in the next podcast. Bye.